Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera dengan stambuk A11200014. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu Kak Gilang. Langsung saja, saya telah bersama rekan saya yang bernama Kak siapa? Gilang. Kak Gilang, untuk memberikan tanggapan dan saran. Ya, langsung saja, berikan tanggapan dan saran Anda tentang anak usia 9-14 tahun yang kecanduan main gadget dan game online. Iya, Silakan, Kak. kalau untuk anak 9 sampai berapa tadi? 14 tahun. 14 tahun seharusnya itu lebih fokus ke pendidikannya sebenarnya. Namun dalam situasi saat ini kan dunia sudah berubah dengan dunia digital, sehingga akses semuanya itu ada di digital. Seharusnya lebih condong anak itu harus dipantau dengan orang didampingi oleh orang tua seharusnya untuk pemakaian seperti handphone dan alat internet lainnya. Tapi kenyataannya kan sekarang terlalu bebas anak melakukan kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya anak sudah mengenal game online, dan lebih parahnya mereka kecanduan itu. Tapi ada seharusnya segi positif untuk ini, yaitu mempermudah pembelajaran. Nah, tapi kalau untuk segi positifnya, ditakutkan anak bila kecanduan game online kan biasanya tidak lambat makan dan tidak lagi dalam pembelajaran, sudah tidak menangkap dia punya pemikirannya. Nah, itu yang segi negatif yang ditimbulkan dalam game online ini. Cuma kan ada juga positifnya, tapi jarang juga yang sampai ke sekarang kan ada namanya game online atau istilahnya diperlombakan olahraga sebagai game e-sport namanya toh, sebagai gamer itu mempunyai penghasilan. Tapi kan itu jarang sekali, itu orang-orang yang sudah terlatih untuk itu. Tapi kan seharusnya di anak jangan dulu di game online itu jangan diberikan dulu, harusnya pendidikan terlebih dahulu. Mungkin begitu tanggapan saya tentang game online untuk anak usia 9 sampai 14 tahun ini. Ya, itulah tadi tanggapan yang diberikan Kak Gilang tentang anak usia 9-14 tahun yang kecanduan main gadget dan game online. Sekarang, apa saran Kakak tentang anak usia 9-14 tahun yang kecanduan main gadget dan game online? Silakan, Kak. Ya, untuk saran saya hanya fokusnya sebenarnya sih kepada pendidikan itu yang kepada orang tua, karena pendidikan awal itu dari orang tua. Dan memang sekolah apalagi sekarang tahapnya adalah online, semua bisa dikatakan semua pendidikan itu dari orang tua, karena guru hanya sebagian kecil saja karena terbatas waktu. Dan sekarang pembelajaran di sekolah sudah tidak terlalu efektif karena adanya virus pandemi ini. Jadi untuk game ini seharusnya orang tua yang lebih mengawasi anak tersebut. Apabila sudah merasa atau sudah kecanduan, mungkin orang tua lebih tegas lagi untuk anak tersebut. Bisa saja dibatasi permainan atau memegang HP, fokuskan di kegiatan positif seperti contoh belajar mengaji atau belajar pendidikan di dalam rumah, atau kegiatan olahraga yang mungkin lebih efektif daripada main game, karena olahraga kan kesehatan tubuh juga lebih bagus, serta mengaji juga saya kira lebih positif juga. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang harus dialihkan pada anak tersebut. Walaupun ada tambahan, mungkin harus dilihat juga dalam lingkungannya bagaimana. Kalau seandainya lingkungan, karena sebagian besar ada yang mengatakan lingkungan itu mempengaruhi sebagian besar pertumbuhan anak. Jadi harus dilihat kondisi lingkungan. Kalau lingkungan tidak kondusif, lebih baik anak tersebut dialihkan ke lingkungan lebih kondusif. Contoh, kalau lingkungan yang sebenarnya, kalau di anak tersebut lingkungannya tidak efektif, dialihkan ke lingkungan lebih
produktif seperti seperti mengaji atau kan lingkungannya kan di dalam masjid, olahraga dengan anak-anak olahraga. Jangan dibiarkan bersama mereka yang sudah kecanduan main game. Itu yang lebih memperparah potensi kerusakan anak tersebut. Mungkin demikian saya punya saran, dialihkan anak tersebut dalam agenda-agenda atau dalam kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Makasih Kak. Oke, sama-sama.